Nah, kadang-kadang kita mau routingnya itu kita grouping gitu, kita kelompokin ya. Gini kita kelompokin. Contohnya gini ya. Contoh kayak gini, yang tadinya kan API GET aja ya, API POST aja yang sebelumnya tuh. Sekarang kita bungkus lagi dengan di sini nih. Iya, apa namanya? Ada ini ya, API r.group/API. Maksudnya apa ini di atas ini? Maksudnya adalah nanti semua yang di bawah ini merupakan satu kelompok di belakang slash API. Jadi URL-nya itu harus localhost 8080 slash API baru slash sum yang ini begitu. Biasanya kita mau kelompokkan dalam beberapa kategori. Misalnya gini ya, kita bikin web nih. Ada kan yang diakses oleh user aja boleh ya. Ada akses yang boleh diakses oleh admin aja dashboardnya. Biasanya kan yang admin kita mau di belakangnya ada slash admin, baru slash apa-apa gitu kan. Jadi dibedain antara yang URL-nya si admin sama user umum. Nah, yang admin kita grouping semua dalam satu grup gitu ya. Jadi selalu depannya ada prefixnya ini, admin misalkan gitu. Atau contoh yang lain kita mau bikin begini. Kita bikin kelompok API yang versi satu. Nah, jadi aplikasi yang lama-lama aksesnya versi satu nih. Terus kita mau launching yang versi 2 API-nya. Kan kita nggak mau nanti yang versi satu kita timpa aplikasi lama, kan error ya, karena interface-nya berubah. Kita bikin grouping, jadi yang versi 2 begini. Jadi nanti coding kita yang berikutnya itu kita bisa cantumkan ya, yang ini masuk kemana. Contoh gini ya, kalau kita baca coding ini bikin grup ya, grup router namanya slash API. Seperti itu. Yang slash API dibikin subgroup lagi slash V1 dan slash V2. Jadi ada slash API, slash V1 ya, slash API, slash V2 kayak gitu. Nah, terus yang hello ini, kita mau bilang yang ini yang lama nih. Ini harusnya grupnya yang ini. Jadi kita lihat di sini V1 kan, yang ini ya, slash hello. Jadi kalau yang V1 nanti larinya ke sini, kalau yang V2 larinya ke sini gitu. Ini biasanya kalau kita bikin API yang berubah versi terus ya, ada pembaruan-pembaruan, interface-nya berubah, kita nggak mau aplikasi yang lama itu nanti jadi problem ketika kita publish versi baru gitu. Yang lama pakai yang V1, yang baru nanti pakai yang versi 2. Nah, ini dimungkinkan dengan API ini. Oke ya. Nah, berikutnya lagi, ya ini cara klien consume-nya. Jadi ini kodenya ya, kode dengan grouping. Yang ini cara consume ini nanti jadi gimana nih? Contoh gini. Jadi ini aplikasinya beda nih. Ini aplikasi servernya ya yang provide, ini aplikasi yang klien yang consume-nya. Nanti yang dari consume-nya ya ini seperti ini. Jadi kita lihat ya, dia mau consume yang versi satu nih. Jadi 80 HTTP localhost 8080 API ya, slash v1 slash hello. Nah, berarti yang dia visit adalah yang ini, ya kan? Dapat return value-nya di response v1 ya. Kemudian dia um, tampilin dulu hasil kalau error ya, ini error. Kemudian dia tutup kalau misalnya sudah ini di differ. Nah, dia baca nih bodinya ya. Dibaca isinya yang ini. Dibaca isinya, kemudian ditampilkan di sini bawah ya. Ya, ditampilkan isinya. Yang versi satu. Terus dia mau baca API yang versi 2. Nah, sama bedanya di sini API slash v2 ya gitu kan, hello. Dan nanti nge-refer ke yang ini, yang bawah ya. Kemudian ya sama ini ngecek error segala macam ya. Close di differ, dibaca isinya, v2 body, kemudian di print line gitu. Nah, ini kalau kita mau bikin grouping ya. Gampang kan ya? So far ada pertanyaan nggak di sini? Silakan. Nah, ini sebelum saya masuk ke middleware, ada pertanyaan dulu atau mau cobain dulu ini? Coba dulu Mas. Oke, ya, boleh, boleh. Yang ini, jadi bikin dua project ya. Satu yang ini servernya, kayak webnya, ini yang consume, aplikasi yang consume API-nya gitu. Iya Mas. Ya, jadi dua project, main go gitu. Monggo, coba dulu. Oke, ya. Ini diperhatikan di atasnya ini ada kode yang nggak ada ya. Coba ditebak butuh apa itu, harus ada yang diimport dulu. Agar ini jalan ya. Ada yang masih diimport. Impor gin. Iya, gin ya. Nanti coba import gin dulu. Sama ada satu lagi yang selain gin yang perlu diimport juga. Net HTTP. Iya, iya, betul. Dua itu ya. Tambahin di sini dan di sini. Oke. Lihat di kode sebelumnya aja ya. Yang kode sebelumnya tuh diimportnya sama seperti itu.
Ya, ini yang tadi di sana ya. Jadi kita bikin dua kode program kan ya. Satu servernya yang grup API tadi ya, seperti yang dilihat di slide tadi ini. Satu lagi yang consume yang ini kan, yang consume ya. Bentar ya, ini gedeinnya. Ya gini. Ini aplikasi servernya, ini aplikasi yang consume ya. Iya, ini ya, tuh kelihatan seperti itu. Nah, ini kan kita jalankan nanti ya di sini. Ini kodenya tadi yang dilihat di slide ya. Ini kita clear ya dulu ya. Kita jalankan main go, dia akan listen di port berapa di sini secara code-nya 8080 ya. Ini ya 8080 listen. Nah, kita mau consume dari kliennya yang V1 V2 ya, dua-duanya di sini. Tahunya dari mana? Yang ini kita konsum V1 ya. Nanti yang bawah ini konsum V2. Begitu kan ya. Oke, kita jalankannya di sini. Nah ya, ini ya, kelihatan ya. Satu, dia pada saat kita panggil yang atas ini ya, HTTP GET API v1 hello kan. Dia manggil hello yang ini ya, di dalam grup v1 kan yang ini, yang hello ini, hello from API v1. Nah, yang bawahnya, yang ini, karena saya API v2 hello, maka yang V2 ini yang dipanggil, yang V2 itu yang ini kan. Nah, hello from API V2 kayak gini. Oke ya, ini kayak komunikasi klien dan server ya. Ini API, provider API-nya, ini consumer API-nya kayak gitu. Oh, yang lain sudah semua ya, bisa ya. Ada yang belum? Ada yang mau ditanyakan mungkin, silakan. Oke, bisa ya. Kalau bisa semua kita lanjut nih. Gimana? Gimana Mas? Ya, kita lanjut ya. Ya, Gimana? lanjut Mas. Lanjut ya. Oke, ini saya tutup yang ini. Udah ya. Uh, ya. Oke, tadi kita coba ini ya, grouping roots namanya. Jadi API kita di grouping based on suatu kelompok grup.